sang penuntun di balik kebesaran Raja Airlangga. Narotama, seorang penasehat spiritual dan strategis yang setia, tidak hanya mendampingi Airlangga dalam peperangan, tapi juga dalam pencarian pencerahan batin. Kisah ini mengeksplorasi hubungan kompleks antara Narotama dan Airlangga, mulai dari saat sang raja muda melarikan diri dari kehancuran Mataram kuno hingga menjadi raja besar di Kahuripan. Melalui narasi yang kaya akan simbolisme spiritual dan percakapan emosional yang mendalam, kisah ini mengungkap perjalanan batin yang penuh dengan kebijaksanaan, penderitaan, serta penerimaan akan tugas besar dalam hidup. Angin malam berembus perlahan, membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering yang berjatuhan di lembah Wonogiri. Di sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di antara pepohonan hutan, seorang pemuda duduk dalam keheningan. Wajahnya tertunduk, matanya menatap tanah, seakan sedang menggali makna yang tersembunyi di balik kebisingan dunia yang baru saja ia tinggalkan. Raja muda itu adalah Airlangga, putra Dharmawangsa yang kini melarikan diri dari kehancuran negerinya. Di sampingnya berdiri seorang pria yang lebih tua, berwibawa dan penuh kebijaksanaan. Wajahnya teduh, namun dalam sorot matanya tampak jelas perjalanan panjang yang sudah ia tempuh dalam hidupnya. Narotama, seorang pamung setia, menatap pemuda yang dirundung kesedihan itu dengan tatapan yang lembut. Ia tahu bahwa di balik keraguan yang tampak, ada kekuatan yang menanti untuk dibangkitkan. Narotama menghela napas panjang, membiarkan keheningan mengisi ruang sebelum ia membuka suara. "Sri Maharaja," katanya perlahan. Suaranya rendah namun penuh makna. Dalam setiap kehancuran, ada kesempatan untuk membangun kembali. Dalam setiap kekalahan, tersembunyi pelajaran tentang kebesaran yang belum kau temukan. Airlangga mengangkat wajahnya, matanya memancarkan kebingungan dan kesedihan. "Bagaimana mungkin aku membangun kembali sesuatu yang telah hancur begitu dalam, Narotama? Negeri ini, keluargaku, semuanya lenyap. Aku hanyalah bayangan dari apa yang pernah ada. Bagaimana aku bisa melanjutkan perjalanan ini?" Suaranya serak, dipenuhi oleh perasaan hancur dan putus asa. Angin kembali berhembus, membawa dingin malam yang semakin merasuk. Di kejauhan, suara burung hantu mengisi kesunyian, seakan menjadi saksi atas percakapan yang berat ini. Narotama duduk di samping Airlangga, mengamati pepohonan yang menjulang di sekitar mereka. Matanya menyipit, seakan menembus waktu dan ruang. Narotama menatap langit malam yang gelap gulita, hanya diterangi oleh sekelompok bintang yang bersinar redup. "Wahai Sri Maharaja," ucapnya, "langit malam yang kau pandang ini, meski tampak hampa, tetap dihiasi oleh bintang-bintang. Meski kadang tak terlihat oleh mata yang lelah, mereka selalu ada di sana, memberi tanda bahwa kegelapan bukan akhir dari segalanya." Airlangga tetap diam, tetapi ia mendengarkan setiap kata Narotama dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam suara Narotama yang membuatnya merasa tenang, meski hatinya masih penuh keraguan. Narotama melanjutkan, kali ini dengan nada lebih dalam, seakan hendak menyentuh jiwa Airlangga yang terluka.
Kau bukan sekedar pewaris tahta, Sri Maharaja. Kau adalah bagian dari takdir yang lebih besar dari dirimu sendiri. Takdir yang akan menguji tidak hanya kekuatan fisikmu, tapi juga keteguhan jiwamu. Ingatlah ajaran para leluhur, ajaran yang diwariskan oleh Sang Waktu, bahwa seorang pemimpin sejati tidak terlahir dari kejayaan, tetapi dari penderitaan. Airlangga memejamkan matanya, menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata Narottama menggema dalam pikirannya. Penderitaan, bisiknya pelan. Apakah itu yang menjadi bagian dari jalan ini? Narottama menoleh padanya, senyumnya tipis namun penuh keteguhan. Penderitaan adalah guru yang tidak pernah salah. Setiap luka, setiap air mata adalah langkah yang membawamu lebih dekat pada kebenaran. Seperti pedang yang ditempa dalam api, kekuatanmu akan muncul dari dalam melalui ujian yang kau hadapi. Hening sejenak menguasai mereka. Di langit, awan mutlak berarah perlahan, membuka celah untuk bulan yang bersinar pucat. Cahaya lembutnya menyelimuti lembah dengan ketenangan, seakan memberi harapan di tengah kegelapan yang menyelimuti hati Airlangga. Airlangga membuka mata dan menatap Narottama. Tetapi bagaimana aku bisa memimpin jika jiwaku sendiri hancur? Bagaimana aku bisa membawa negeri ini kembali dari reruntuhan jika aku tidak tahu harus mulai dari mana? Narottama berdiri, langkahnya pelan tapi penuh keyakinan. Ia berjalan mendekati sebuah pohon besar di dekat gubuk, lalu menatapnya dengan penuh makna. Lihatlah pohon ini, Sri Maharaja, katanya. Tangannya mengelus batang pohon yang kokoh. Ia berdiri tegak, kuat, dan tinggi. Namun, tahukah kau berapa banyak badai yang telah ia lalui? Seberapa banyak akar yang ia tanam jauh ke dalam tanah, agar ia tidak goyah diterpa angin. Pohon ini adalah cerminan dari apa yang kau pelajari. Akar yang kuat hanya tumbuh ketika kau meresapi setiap penderitaan dan menjadikannya sumber kekuatan. Airlangga memandangi pohon itu lalu menatap tangannya sendiri, seakan mencoba merasakan kekuatan yang dibicarakan Narottama. Akar yang kuat, gumamnya. Apakah aku bisa menumbuhkan akar sekuat itu? Narottama tersenyum. Kau tidak hanya bisa, Sri Maharaja, kau harus. Karena hanya dengan itu kau akan menemukan pencerahan sejati. Kekuasaan adalah fana, namun kebijaksanaan yang kau tanam dalam dirimu akan bertahan lebih lama dari apapun. Airlangga menghela nafas panjang, lalu bangkit dari duduknya. Di dalam hatinya, perlahan-lahan kata-kata Narottama mulai menanamkan benih harapan yang baru. Benih yang suatu saat akan tumbuh menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Di kejauhan, suara aliran sungai terdengar seperti bisikan alam, mengiringi awal dari kebangkitan yang besar. Malam itu di bawah sinar bulan yang redup, Airlangga tak lagi sekedar seorang pelarian. Ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kekuasaan. Ia menemukan jalan menuju kebesaran yang abadi di bawah bimbingan seorang guru yang penuh dengan pencerahan. Matahari pagi mulai mengintip di balik perbukitan, memancarkan sinar keemasan yang menembus pepohonan di hutan Wonogiri. Udara segar pagi itu seolah membawa pesan baru bagi mereka yang terbangun
dari malam penuh renungan. Suara-suara burung yang berkicau mengisi kesunyian, namun di gubuk kecil tempat Airlangga dan Narotama berdiam, kedamaian itu terasa rapuh. Ada sesuatu yang menggantung di udara, perasaan akan perubahan besar yang mendekat. Airlangga duduk di atas tikar anyaman, kedua tangannya memegang mangkuk berisi air dari mata air terdekat. Ia menatap air itu seolah melihat lebih dari sekedar refleksi dirinya. "Narotama," panggilnya pelan. "Aku merasa seperti terperangkap dalam bayang-bayang takdirku sendiri. Di satu sisi, aku tahu jalanku adalah untuk memimpin. Tapi di sisi lain, aku takut pada apa yang akan kutemukan di ujung perjalanan ini." Narotama yang berdiri di dekat pintu menatap keluar ke arah pepohonan yang lebat. Ia merasakan kegelisahan Airlangga. Namun di balik itu, ia juga merasakan potensi besar yang masih tersembunyi. "Takdir," gumamnya pelan, "adalah sesuatu yang kita buat dengan setiap langkah yang kita ambil. Kau merasa terperangkap karena kau masih memandang dirimu sebagai seorang yang melarikan diri, bukan seorang yang mencari. Padahal perbedaan itu akan menentukan segalanya." Airlangga mengerutkan kening, merenungkan kata-kata gurunya. Melarikan diri atau mencari. Bagaimana aku bisa tahu yang mana dari keduanya yang sedang kulakukan? Narotama perlahan mendekatinya, duduk di samping Airlangga dan menatap jauh ke dalam mata pemuda itu. "Kau sedang mencari, Sri Maharaja, mencari dirimu yang sejati, jiwa yang belum kau sadari keberadaannya. Apa yang kau takutkan bukan kekalahan, tapi ketidaktahuan tentang kekuatan yang kau miliki." Di luar, angin pagi mulai berhembus lebih kencang, seakan membawa pesan dari alam. Airlangga memejamkan matanya, membiarkan setiap kata Narotama meresap ke dalam dirinya. Bayangan masa lalunya, pembantaian di istana, kehancuran keluarganya, rasa bersalah yang menghantui, semuanya berkecamuk dalam pikirannya. "Tapi bagaimana jika aku tidak pernah bisa menemukan diriku yang sejati?" tanya Airlangga dengan suara yang hampir putus asa. "Bagaimana jika aku hanya menjadi bayangan dari apa yang diharapkan orang lain?" Narotama menepuk bahu Airlangga dengan lembut namun penuh keyakinan. "Kau sudah menemukannya. Kau hanya belum menyadarinya. Setiap keputusan yang kau buat, setiap rasa sakit yang kau rasakan adalah bagian dari dirimu. Kekuatanmu bukan hanya berasal dari takdirmu sebagai raja, tapi dari perjalanan batinmu untuk memahami dirimu sendiri." Suara dedaunan yang bergesekan mulai terdengar lebih jelas, seiring angin yang semakin kuat. Narotama memandang keluar seolah merasakan sesuatu yang mendekat. "Kau dengar itu, Sri Maharaja?" Airlangga mengangguk pelan. "Angin." "Tidak hanya angin, alam berbicara padamu. Dengarkan baik-baik." Airlangga memejamkan matanya lebih dalam, mencoba menyelaraskan dirinya dengan suara alam di sekitarnya. Suara dedaunan yang bergetar, gemericik air dari sungai yang tak jauh, bahkan suara burung-burung yang berterbangan. Semua suara itu mulai menyatu dalam pikirannya, menjadi satu irama yang meresap jauh ke dalam hatinya. Narotama menutup mata, ikut merasakan kehadiran alam yang berbicara melalui angin dan pepohonan.
Sri Maharaja, kau bukan sekedar seorang raja, kau adalah bagian dari alam semesta ini. Jika kau bisa mendengarkan suara dari dalam hatimu, kau akan mendengarkan suara yang sama dengan yang berasal dari alam. Airlangga terdiam, nafasnya menjadi lebih tenang. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kegelisahan yang sebelumnya melanda hatinya perlahan-lahan mulai mereda. Ada kedamaian yang muncul seiring dengan suara angin yang berbisik di telinganya. Airlangga membuka mata, menatap Narotama dengan tatapan penuh tanya. Aku merasa ada sesuatu yang berubah. Seolah aku menjadi lebih dekat dengan sesuatu yang selama ini tidak aku sadari. Narotama tersenyum tipis, matanya bersinar lembut. Itulah pencerahan, Sri Maharaja. Tidak datang dengan gemuruh, tetapi dengan keheningan. Ketika kau mulai mendengar suara dari dalam hatimu, maka kau telah melangkah menuju kebesaran yang sejati. Airlangga menatap ke arah hutan, melihat pohon-pohon yang kokoh dan daun-daun yang bergerak mengikuti arah angin. Apakah ini yang kau maksud dengan kebijaksanaan yang akan bertahan lebih lama dari apapun? Narotama mengangguk pelan. Ya, kebijaksanaan yang kau temukan bukan berasal dari luar, tapi dari dalam dirimu. Itulah yang akan membimbingmu, bukan hanya dalam memimpin, tapi dalam setiap langkah hidupmu. Keheningan mengisi udara di antara mereka, namun kali ini bukan keheningan yang berat, melainkan keheningan yang membawa kedamaian. Matahari pagi semakin naik, cahayanya menembus celah-celah dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan yang bergerak lembut di tanah. Dalam hening itu, Airlangga merasa seolah-olah seluruh alam semesta berbicara padanya, bukan melalui kata-kata, melainkan melalui kehadiran yang tenang dan abadi. Ia mulai memahami bahwa kekuatannya bukan berasal dari kekuasaan atau tahta, tetapi dari kemampuannya untuk mendengar dan meresapi setiap pengalaman yang ia alami. Narotama bangkit dari duduknya, berdiri tegak di samping Airlangga. Perjalananmu baru saja dimulai, Sri Maharaja, dan ingatlah, setiap langkah yang kau ambil, meski tampak kecil dan tak berarti, adalah bagian dari kebesaran yang akan kau ciptakan. Airlangga mengangguk, merasakan tekad yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang dan penuh tantangan, tetapi kini ia merasa lebih siap. Karena pencerahan yang ia temukan dalam keheningan pagi itu telah memberinya kekuatan yang tak tergoyahkan. Cahaya siang mulai redup ketika Airlangga dan Narotama melangkah semakin dalam ke hutan Wonogiri. Hutan itu bukan sekedar kumpulan pohon dan tanaman merambat. Ia hidup, seolah menjadi saksi bisu atas setiap langkah yang mereka tempuh. Di sini, pepohonan berusia ratusan tahun menjulang tinggi, menciptakan kanopi yang tebal, hingga sinar matahari hanya bisa menerobos sedikit, menciptakan suasana redup yang penuh misteri. Udara di hutan terasa sejuk namun berat, seolah setiap hembusan membawa cerita yang terkubur sejak lama. Aroma tanah lembab dan daun kering bercampur dengan bau akar-akaran yang tumbuh di sepanjang jalan setapak, memberikan sensasi yang khas. Setiap kali angin berhembus, daun-daun tua yang mulai rontok berguguran perlahan,
seperti hujan kecil yang menari di antara mereka. Narotama melangkah dengan keyakinan penuh seolah-olah hutan ini bukan sekedar tempat persembunyian, melainkan sebuah ruang sakral. "Sri Maharaja," katanya dengan suara yang dalam dan tenang, "ada tempat yang harus kau kunjungi di sini. Sebuah tempat yang akan membantumu melihat lebih jelas tentang siapa dirimu sebenarnya." Airlangga yang masih memikirkan pencerahan yang baru ia dapatkan pagi itu menatap gurunya dengan penuh rasa ingin tahu. "Di mana tempat itu, Narotama?" Narotama hanya tersenyum tipis lalu mengarahkan Airlangga melalui jalur yang semakin menyempit. Semak belukar dan akar-akar pohon yang menjalar di tanah mengharuskan mereka berhati-hati saat melangkah. Suara gemerisik air mulai terdengar di kejauhan, menandakan adanya aliran sungai kecil yang mengalir di balik semak-semak tebal. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba di depan sebuah gua yang tersembunyi di antara bebatuan besar. Gua itu tampak tua dengan mulut yang sempit dan dinding-dinding yang ditumbuhi lumut hijau gelap. Udara di sekitar gua terasa lebih dingin, membawa aroma tanah yang basah dan hening yang menenangkan. Narotama berdiri di depan pintu gua, menatapnya dengan penuh penghormatan. "Inilah Gua Pusaka Sri Maharaja. Tempat ini memiliki sejarah yang panjang, jauh sebelum kau lahir. Di sini, para leluhur dari kerajaanmu melakukan tapa brata untuk mendapatkan petunjuk dari dewa-dewa." Airlangga menatap gua itu dengan perasaan yang campur aduk. Gua itu tampak sederhana dari luar, namun ada sesuatu yang memancarkan aura kekuatan besar dari dalamnya. "Apa yang akan kutemukan di sana?" tanyanya setengah berbisik. Narotama dengan gerakan lambat dan penuh hormat menyalakan obor kecil yang ia bawa. "Kau akan menemukan bagian dari dirimu yang selama ini tersembunyi. Tempat ini tidak hanya menyimpan peninggalan fisik, tetapi juga energi spiritual yang akan membantu membuka matamu terhadap kebenaran yang lebih dalam." Mereka memasuki gua perlahan. Obor di tangan Narotama menerangi dinding-dinding batu yang dipenuhi ukiran kuno. Ukiran itu menggambarkan kisah-kisah epik dari zaman purba, pertempuran antara dewa dan raksasa, kisah kelahiran dunia, hingga pengorbanan para raja demi kelangsungan kerajaan. Cahaya obor yang berkedip-kedip menciptakan bayangan di sepanjang dinding gua, membuat ukiran-ukiran itu tampak hidup dan bergerak. Suara langkah kaki mereka menggema di dalam gua, menyatu dengan tetesan air dari stalaktit yang tergantung di langit-langit. Setiap langkah mereka membawa mereka semakin dalam ke perut bumi, dan semakin jauh mereka berjalan, semakin berat perasaan yang memenuhi hati Airlangga. Ia merasakan seolah-olah ada sesuatu yang menunggu di ujung perjalanan ini, sesuatu yang besar dan mengubah segalanya. Di tengah gua, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang diterangi cahaya samar dari lubang-lubang kecil di langit-langit gua. Di pusat ruangan itu berdiri sebuah batu besar. Di atasnya terdapat sebuah patung perunggu tua yang menggambarkan sosok dewa bertangan empat. Wajahnya tenang namun penuh kekuatan. Narotama meletakkan obor di lantai dan menatap patung itu dengan penuh hikmat. "Inilah Batara Guru, penguasa para dewa.
sumber dari segala kebijaksanaan. Di tempat ini, para leluhur kita memohon petunjuknya sebelum mengambil keputusan penting. Airlangga berdiri di depan patung itu, merasakan kehadiran yang kuat, namun tak terlihat. Apa yang harus kulakukan di sini? Tanyanya pelan. Narotama menutup matanya sejenak, merasakan aliran energi di sekitar mereka. Duduklah, Sri Maharaja. Biarkan hatimu terbuka dan dengarkan apa yang dikatakan oleh alam semesta padamu. Airlangga menurut. Ia duduk di atas batu dingin di hadapan batu hitam, memejamkan mata dan membiarkan dirinya merasakan keheningan di sekitarnya. Pada awalnya, ia hanya mendengar suara tetesan air dan detak jantungnya sendiri yang perlahan melambat. Namun seiring waktu, suara-suara lain mulai muncul, bukan suara fisik, tetapi suara dari dalam dirinya sendiri, suara kenangan, suara keraguan, dan suara harapan yang bercampur menjadi satu. Apa yang kau takutkan, Airlangga? Suara itu berbisik lembu di benaknya. Airlangga terkejut. Namun ia tetap tenang. Ia tahu suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Aku takut gagal. Aku takut tidak bisa menjadi raja yang bijaksana, seperti yang diharapkan oleh semua orang. Takut pada kegagalan adalah awal dari kebijaksanaan. Suara itu menjawab, kali ini lebih kuat. Namun ingat, kebijaksanaan sejati tidak datang dari keberhasilan, tetapi dari keberanian untuk menghadapi kegagalan. Airlangga mengangguk pelan, menerima kebenaran dari kata-kata itu. Ia merasa tubuhnya semakin ringan, seolah-olah beban yang selama ini menghimpitnya mulai menghilang. Setelah beberapa saat, Narotama membuka matanya dan menatap Airlangga yang masih tenggelam dalam meditasinya. Ia tahu bahwa Sri Maharaja sedang memasuki tahap penting dalam perjalanannya menuju kebesaran. Sri Maharaja, katanya dengan lembut, dalam setiap perjalanan menuju kebijaksanaan, kita harus terlebih dahulu menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Karena tanpa kedamaian, kebijaksanaan hanya akan menjadi bayangan dari kekuatan yang rapuh. Airlangga membuka matanya, menatap Narotama dengan tatapan yang lebih tenang dan penuh keyakinan. Aku mengerti, Narotama. Aku mengerti bahwa menjadi raja bukanlah tentang memegang kekuasaan, tetapi tentang melayani dan melindungi dengan kebijaksanaan yang sejati. Narotama tersenyum melihat perubahan yang mulai terjadi dalam diri Airlangga. Kau telah memulai langkah pertama menuju kebesaran, Sri Maharaja. Langkah selanjutnya adalah mengatasi tantangan yang akan datang, dan di luar sana tantangan itu sedang menunggu. Suara angin yang berhembus dari mulut gua membawa serta pesan alam. Dengan perasaan yang lebih ringan namun juga penuh tekad, Airlangga berdiri menatap patung Batara Guru untuk terakhir kalinya. Ia tahu bahwa perjalanan di depannya masih panjang, tetapi kini ia merasa lebih siap. Dengan Narotama di sampingnya, ia akan menghadapi apapun yang datang dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Mereka melangkah keluar dari gua, meninggalkan keheningan dan kedalaman gua pusaka di belakang mereka.
Namun, pencerahan yang didapatkan di dalam gua itu akan terus menyertai Airlangga dalam setiap langkahnya ke depan. Hari mulai merambat malam saat Airlangga dan Narotama mencapai tepi hutan, di mana sebuah sungai besar bernama Tarung Geni mengalir deras. Suara air yang berdebur kuat memecah kesunyian malam, membawa energi yang liar namun mendalam. Di tepi sungai itu tampak sebuah tempat terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang seolah melindungi area tersebut dari mata dunia luar. Narotama dengan wajah yang serius namun tenang menatap Airlangga. Di sini, Sri Maharaja, adalah tempatmu melakukan tapa brata. Disinilah engkau akan menguji dirimu, menemukan kedamaian sejati, dan menyatukan batinmu dengan alam semesta. Airlangga mengangguk. Ia sudah mendengar tentang ritual tapa brata sejak kecil, tetapi ini pertama kalinya ia akan melakukannya sendiri. Tapa brata bukanlah sekedar meditasi. Itu adalah proses menyucikan diri, mengosongkan jiwa dari segala bentuk keduniawian, dan membiarkan energi alam masuk untuk menyatu dengan jiwa. Narotama mempersiapkan area tersebut dengan hati-hati. Di sekeliling mereka diletakkan sesaji-sesaji sederhana, bunga 7 rupa, minyak wangi dari kemenyan, serta segenggam beras yang akan menjadi lambang kekuatan hidup. Di tengah lingkaran itu, Airlangga duduk dengan kaki bersila, menenangkan nafasnya perlahan, mencoba menghilangkan kegelisahan yang masih tersisa di dalam hatinya. Ingatanmu akan diuji, Sri Maharaja. Narotama mulai bicara, suaranya rendah namun penuh makna. Apa yang kau anggap penting akan lenyap. Tapa brata adalah tentang melepaskan segala keinginan dan ketakutan. Hanya mereka yang dapat melepaskan segalanya, yang dapat melihat kebenaran sejati. Airlangga menutup matanya, membiarkan angin malam yang lembut menyentuh kulitnya. Udara di sekitar terasa dingin, tetapi bukan dingin yang menusuk. Ini adalah kesejukan yang memberikan rasa tenang, seolah alam memeluknya perlahan. Narotama mulai mengucapkan pujian-pujian pelan, suara yang bergema lembut dalam kegelapan malam. Pujian itu seperti lagu yang tidak bisa didengar oleh telinga, tetapi bisa dirasakan oleh hati. Perlahan, Airlangga mulai memasuki keadaan meditasi yang dalam. Nafasnya semakin teratur, lambat namun dalam. Ia bisa merasakan setiap hembusan udara yang masuk dan keluar dari tubuhnya, seolah tubuhnya sendiri adalah bagian dari aliran sungai yang mengalir di samping mereka. Bayangan-bayangan muncul dalam pikirannya, bayangan masa lalu, kenangan tentang istana, keluarganya, dan rencana-rencana masa depannya. Semuanya mulai memudar, seolah hanyut oleh aliran sungai. Ia membiarkan setiap kenangan itu pergi satu persatu tanpa mencoba menahannya. Malam semakin larut dan kegelapan di sekitarnya semakin dalam. Namun di dalam dirinya, Airlangga merasakan cahaya kecil yang mulai muncul. Cahaya itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ini adalah cahaya pemahaman yang perlahan-lahan mulai menyinari jalan pikirannya yang selama ini dipenuhi oleh kekhawatiran dan keraguan. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari dalam dirinya, bukan suara Narotama,
bukan pula suara alam. Ini adalah suara yang ia kenali, namun tak pernah ia dengar secara sadar sebelumnya. Airlangga, suara itu berbisik lembut. Apa yang kau cari? Airlangga yang masih dalam meditasi mendalam menjawab dengan hati-hati. Aku mencari kedamaian. Aku mencari kebijaksanaan untuk menjadi pemimpin yang baik. Suara itu hening sejenak lalu berkata, kedamaian tidak ditemukan dalam kekuasaan, dan kebijaksanaan tidak datang dari pencarian yang berlebihan. Kebijaksanaan sejati adalah menyadari bahwa engkau hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Airlangga meresapi kata-kata itu, hatinya bergetar, seolah tersentuh oleh kebenaran yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa semua keinginan untuk menjadi seorang raja yang bijaksana, untuk memenuhi harapan rakyatnya, adalah keinginan yang bersumber dari egonya. Dalam keheningan itu, ia mulai melihat bahwa kebijaksanaan sejati bukan tentang memiliki semua jawaban, melainkan tentang mengakui bahwa ia hanyalah satu bagian kecil dari dunia yang luas ini. Ia membuka matanya perlahan, menatap sungai Tarung Geni yang masih mengalir deras di hadapannya. Dalam aliran air itu, ia melihat refleksi dari dirinya sendiri, tetapi bukan hanya dirinya sebagai manusia. Ia melihat dirinya sebagai bagian dari alam, bagian dari dunia yang lebih besar. Aliran sungai adalah aliran hidupnya, dan setiap batu, setiap arus adalah tantangan yang harus ia hadapi dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Narottama yang diam-diam mengawasi dari kejauhan, menyadari perubahan dalam diri Airlangga. Ia tahu bahwa muridnya telah melampaui salah satu ujian terbesar dalam perjalanan batinnya. Dengan langkah yang tenang, ia mendekat dan berdiri di samping Airlangga. Kau sudah melihat kebenaran, Sri Maharaja? Tanyanya dengan suara rendah. Airlangga menoleh, senyum tipis muncul di wajahnya. Aku mulai mengerti, Narottama. Kebijaksanaan bukan tentang mencari jawaban, melainkan tentang menerima bahwa tidak semua hal bisa dijawab. Aku adalah bagian dari alam ini, seperti aliran sungai, seperti pohon-pohon di hutan. Aku hanyalah bagian kecil dari keagungan yang lebih besar. Narottama tersenyum penuh penghargaan. Itulah pencerahan yang kau cari, Sri Maharaja. Alam semesta selalu berbicara kepada kita, tetapi hanya mereka yang berhenti mengejar akan mendengarnya. Malam itu semakin dingin, namun di dalam hati Airlangga, ia merasakan hangatnya cahaya kebijaksanaan yang perlahan tumbuh. Di tepi sungai Tarung Geni, ia telah mengambil langkah besar dalam perjalanannya menuju kebesaran. Namun, ia juga tahu perjalanan ini belum berakhir. Di depan sana masih ada tantangan yang harus dihadapi dan pencerahan yang lebih dalam untuk ditemukan. Tapa Brata malam itu mengubah cara Airlangga melihat dunia. Ia bukan lagi seorang raja yang hanya mencari kekuasaan. Ia kini adalah seorang raja yang mencari harmoni dengan alam, dengan rakyatnya, dan dengan dirinya sendiri. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, dan besok kita lanjut ke bagian selanjutnya.